Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran statistika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai estimasi proporsi populasi. Nah, video ini sebenarnya adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu estimasi statistik untuk rata-rata populasi. Nah, bedanya apa? Bedanya jika pada video sebelumnya yang saya bahas adalah bagaimana menentukan nilai rata-rata populasi berdasarkan sampelnya, maka pada video ini tentu bagaimana menentukan nilai proporsi populasi berdasarkan sampelnya. Nah, caranya sederhana. Sebenarnya kita cukup mengetahui proporsinya berapa. Proporsinya adalah X dibagi N. Contoh misalkan saya pengen mengestimasi, menduga nilai sebuah proporsi berapa banyak sih mahasiswa dari 3.000 mahasiswa, populasi 3.000 katakanlah begitu. Dari 3.000-an mahasiswa berapa banyak sih yang indeks prestasinya di atas 3,5 misalnya. Nah, kan saya mungkin tidak punya cukup waktu dan biaya dan tenaga untuk mengambil semua datanya misalnya. Atau misalnya berapa banyak sih masyarakat Jogja yang penghasilannya di atas sekian juta rupiah dalam sebulan. Kan tentu susah mengambil semua datanya. Nah, saya pilih sampelnya, saya ambil sampelnya, kemudian saya lakukan pendataan, kemudian saya hitung proporsinya. Gampang, misalkan contohnya tadi yang IP-nya di atas 3,5 ada 100 dari 300 sampel, ya maka proporsinya adalah 100 dibagi 300, X dibagi N. Nah, kemudian yang kedua kita cari tahu kesalahan estimasinya atau E, estimated of error. Nah, itu caranya adalah dengan mengalihkan skor Z dengan standar error atau kesalahan standar. Nah, Z-nya dicari dengan melihat tabel di dalam kurva normal. Ini sudah biasa kita lakukan, kalian lakukan. Jadi sebenarnya video ini khusus saya buat untuk mahasiswa saya di mata kuliah Statistika 1. Oke, kemudian selanjutnya kita cari tahu juga kesalahan standarnya. Sederhana ya rumusnya. Sudah pernah saya tunjukkan juga mungkin di video-video sebelumnya atau di mata kuliah di kelas saya yang sebelumnya, yaitu akar P dikali 1 minus P dibagi N kecil atau jumlah sampelnya. Nah, tentu yang kita duga bukan estimasi titik, bukan estimasi tunggal, tapi estimasi interval. Jadi proporsinya nanti akan ada di antara batas bawah sampai dengan batas atasnya. Sama seperti estimasi rata-rata populasi. Bedanya, ini adalah estimasi proporsinya saja. Proporsi populasi. Berapa banyak dari sekian jumlah sampel yang masuk ke dalam kriteria tertentu yang ingin didapat. Oke, kita masuk ke ini ya, ada contoh kasus. Tapi sebelumnya ada satu hal yang penting. Jika seandainya populasinya adalah populasi yang sifatnya terbatas, ya, kita bisa menggunakan pendekatan ini untuk menghitung kesalahan standarnya. Jadi rumus yang sama tadi, akar P dikali 1 minus P dibagi N kecil atau jumlah sampel dikali dengan akar N besar atau jumlah populasi dikurang jumlah sampel dibagi jumlah populasi minus 1. Tinggal ditambahkan bagian yang ini. Nah, ini kita masuk ke contoh kasusnya. Misalnya contoh, kita ingin mengestimasi proporsi yang menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan suatu bank. Oke, kita tidak, tentu susah untuk mengambil data semua populasinya karena nasabah bank ada banyak sekali dan mungkin populasinya tidak terbatas karena akan terus bertambah dan bertambah. Nah, let's say misalkan kita mengambil 250 sampel nasabah. Ya, dari 250 tadi ternyata 165 menyatakan puas. Nah, gampang kan ya, kita sudah bisa menduga atau menghitung proporsinya. Tinggal 165 dibagi 250 kan ya, X dibagi N. Kemudian dengan tingkat konfidensi 99%, berapakah interval proporsinya? Jadi bukan proporsi tunggalnya. Bukan misalkan kita katakan 30%, bukan. Tapi intervalnya dari berapa sampai berapa. Ya kan itu yang dibahas dalam estimasi statistik, yaitu penduga yang tidak tunggal, tapi yang memiliki interval. Nah, caranya mudah sekali. Tinggal kita masukkan rumus yang tadi saya lihatkan di awal. Ini ya, estimasi interval itu. Ini estimasi
Nah, ini estimasi interval itu sama seperti estimasi rata-rata populasi, estimasi proporsi populasi juga sama. Batas bawahnya adalah P dikurang kesalahan estimasi. P ini proporsi lebih kecil daripada ini V-nya, nilai proporsi populasi yang sesungguhnya yang kita tidak tahu berapa nilainya, kemudian lebih kecil sama dengan P plus kesalahan estimasi. Tinggal kita masukkan. Nah, sebelum memasukkan ini kan kita tentu harus mencari tahu dulu P-nya berapa. P-nya tadi sudah saya tunjukkan sama dengan X dibagi N 165 dibagi 250. Kan mudah sekali, sama dengan 0,66 atau 66%. Artinya apa? Artinya sebanyak 66% konsumen menyatakan puas dari total sampel 250. Nah, itu namanya penduga tunggal. Itulah penduga atau estimasi tunggal. 66%. Nah, kita buat intervalnya. Untuk membuat intervalnya, kita harus tahu batas bawah dan batas atasnya. Kemudian yang kedua, kita cari tahu kesalahan standarnya. Tadi ya, sama dengan akar P, karena ini populasinya tidak terbatas, maka kita gunakan pendekatan yang ini. Kalau seandainya dia terbatas, ini terbatas ya maksudnya, terbatas, maka kita gunakan yang ini. Nah, ini kan asumsinya tidak terbatas karena tadi populasi nasabah sebuah bank itu kan akan terus bertambah terus-menerus. Kita gunakan ini, P-nya sama dengan 66%, 0,66 dikali 1 minus 0,66 dibagi N-nya 250. Gampang kita dapat hasil 0,03. Ya, atau 3% kesalahan standarnya. Kemudian selanjutnya kita hitung kesalahan estimasinya. Sama dengan Z dikali kesalahan standar. Z-nya dapat dari mana? Z-nya dapat dari alfa untuk tingkat keyakinan tadi. Tingkat keyakinannya atau konfidensinya kan 99%, kita bagi 2. Karena kan kurva normal sisi kanan itu 0,5, sisi kiri 0,5. Kita cukup hitung yang sisi kanannya saja, ya. Sisi satunya saja. Jadi 99% kita bagi 2 sama dengan kan 0,495 kan ya. 0,495 kalau kita cek di sini di area under the standard normal density, ini tabel kurva normal sudah pernah saya tunjukkan juga di video sebelumnya. Tadi kita tahu bahwa konfidensinya 99% dibagi 2 sama dengan 0,495. Nah, kita cari yang luasnya 0,495. Jadi dibalik logikanya. Kita cari 0,495. Nah, itu harusnya ada di sini. Nah, ini dia. Ini 0,4949, ini 4951. Jadi kan harusnya di antara ini ya. Tapi kan kita tidak punya datanya. Yang paling mendekati adalah 0,4951. Hanya selisih 0,0001. Ini kan selisihnya 0,0006. Nah, kita pilih yang ini. Artinya apa? Artinya skor Z-nya adalah kita ambil angka Z-nya dari sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya. Jadi 2,5 ditambah 0,08. Jadi 2,58. Oke. Nah, mudah-mudahan masih ingat semua. Nah, 2,58 itu adalah skor Z-nya. Kita pindah ke sini lagi. Nah, ini sudah saya bikin. Jadi skor Z-nya adalah 2,58 dikali kesalahan standar. Yang sudah tadi kita hitung 0,03. 2,58 kali 0,03 sama dengan 0,077. Kita sudah dapat P-nya, kita sudah dapat E-nya. Jika kita masukkan, proporsinya adalah 0,66% dikurang kesalahan estimasinya adalah 0,077, lebih kecil daripada V, lebih kecil sama dengan, ini adalah nilai proporsi sesungguhnya, lebih kecil sama dengan 0,66 ditambah. Nah, bedanya ini selalu ya, untuk batas bawah itu P minus E, untuk batas atas itu P plus E. Kita dapat hasilnya 0,66 dikali 0, dikurang 0,077 adalah 0,583. Kemudian agar dapat batas atasnya maka kita harus tambahkan. Maka 0,66 ditambah 0,077. Kita dapat angka batas atas adalah 0,737. Maka jawabannya adalah
proporsi konsumen yang menyatakan puas itu ada di antara 58,3% sampai dengan 73,7%. Instead kita mengatakan ini adalah 0,66 yang hanya penduga tunggal. Kita menggunakan penduga interval. Oke, nah hanya ini kasus yang saya tunjukkan, hanya cukup satu karena ini cenderung mudah ya. Nah selanjutnya yang lebih penting lagi adalah yang sangat berhubungan dengan ini, estimasi statistik, yaitu bagaimana menentukan jumlah sampelnya. Kan tadi saya katakan bahwa tujuan estimasi statistik ini adalah untuk menduga nilai rata-rata populasi atau nilai proporsi populasi berdasarkan menggunakan jumlah sampelnya, menggunakan sampelnya saja. Ya, artinya apa? Artinya sesuatu yang penting di sini adalah kita harus menentukan jumlah sampel yang pas untuk menaksir, menduga estimasi statistik yang tepat. Nah, bagaimana misalnya dari 10.000 populasi, berapa banyak sih sampel yang kita butuhkan untuk menduga rata-rata populasinya atau menduga proporsi populasinya? Nah, pada bagian ini saya akan menunjukkan bagaimana menentukan ukuran atau jumlah sampel yang pas untuk sebuah estimasi rata-rata populasi dan juga estimasi proporsi populasi. Nah, caranya mudah sekali sebenarnya. Kita tinggal memasukkan rumus ini, yaitu Z, skor Z lagi sama, artinya apa? Kalau ada skor Z, kita harus punya tingkat konfidensi. Harus memiliki ada kesalahan yang bisa kita toleransi. Kalau ada tingkat konfidensi 95%, artinya kita mentoleransi kesalahan 5%, kan begitu ya. Kemudian dikali dengan kesalahan standar, kemudian dibagi dengan dikali dengan standar deviasi. Nah, untuk yang pertama ini adalah menentukan ukuran sampel, jumlah sampel untuk mengestimasi rata-rata. Jadi, kita kalikan dengan standar deviasi. Kemudian dibagi dengan kesalahan estimasi, kemudian pangkat 2. Kita kuadratkan. Contoh langsung saja. Contoh misalnya sebuah penelitian bertujuan mengetahui pengeluaran rata-rata rumah tangga untuk membeli sabun cuci. Nah, dari hasil penelitian diperoleh yang lalu, ya, dari hasil penelitian sebelumnya kita dapat data bahwa standar deviasi dari pengeluaran itu adalah 28.500. Nah, kita sudah dapat standar deviasi. Kemudian, berapa banyak rumah tangga yang sebaiknya digunakan sebagai sampel? Pertanyaannya itu, agar kesalahan estimasi yang diharapkan adalah 6250. Jadi kita udah dapat kesalahan estimasinya, udah dapat 6250. Ini kita asumsikan bisa kita kita lakukan estimasi ya. Ini estimasi namanya. 6250, kemudian kita memiliki tingkat konfidensi 95%. Gampang, kita tinggal masukkan Z-nya berapa. Kalau saya menggunakan kalkulator ya, ini Z-nya adalah 95 dibagi 2, itu adalah 0,475. Kita tinggal cek tabel kurva normal, 0,475 itu ada di, nah ini harusnya 0,4750. Artinya skor Z-nya adalah 1,96 ya, 1,96. Oke, kita kembali lagi ke sini. Maka 1,96 dikali standar deviasinya 28.500 dibagi kesalahan estimasinya 6250. Kemudian pangkat 2. Kan mudah sekali. Saya gunakan kalkulator. 1,96 kita kalikan dengan standar deviasi 28.500, kemudian kita bagi dengan kesalahan estimasinya yaitu 6250 sama dengan 8,9376, kemudian kita pangkatkan 2, kita dapat hasil 79,88 ya. Atau kita bulatkan aja ke atas sana, kan nggak mungkin kita mengambil jumlah sampel 79,8 manusia, kan individu manusia itu atau orang itu kan harus menggunakan variabel discrete.
ya. Tidak boleh ada di koma atau desimalnya. Jadi kita bulatkan aja ke atas 80 orang atau 80 jumlah sampel. 9,8. Nah, itu dia hasilnya, 79,8 atau 80. Jadi jumlah sampel untuk mengestimasi rata-rata populasi dengan data-data ini, jumlah sampelnya adalah 80 dari total populasi yang kita tidak tahu berapa. Nah, ini adalah untuk menentukan ukuran sampel pada saat populasinya tidak terbatas atau kita tidak tahu berapa banyak. Ya. Oke, lalu kemudian yang selanjutnya adalah kalau tadi ini estimasi rata-rata populasi, ini adalah estimasi proporsi populasi. Nah, bagaimana menentukan sampelnya untuk menghitung estimasi proporsi populasi? Hampir mirip sebenarnya. Kita cari tahu dulu proporsinya berapa. Cara menghitung proporsinya adalah P dikali 1 minus P. Ini proporsinya, P dikali 1 minus P. Kemudian kita kalikan dengan Z dibagi E pangkat 2. Hampir sama. Ya. Hanya saja tidak dikalikan dengan standar deviasi. Z dibagi E plus pangkat 2. Oke, nah di sini ada hal yang penting yang menjadi poin penting untuk dipertimbangkan, diingat ya, yaitu apa? Kadang-kadang kita tidak tahu proporsinya berapa. Misalkan kita tidak tahu jumlah proporsi, contoh ini misalnya ya. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui persentase kesalahan dalam pencatatan rekening keuangan. Kan pencatatan populasi yang banyak sekali, tidak terbatas. Nah, jika kesalahan dalam penelitian adalah 6,25%, kemudian tingkat keyakinan 95%, tentukan banyaknya rekening yang harus digunakan sebagai sampel. Nah, kita kan tidak tahu proporsi populasinya berapa. Tidak ada data masa lalu, misalkan, katakanlah begitu. Katakanlah ini penelitian yang pertama dilakukan. Maka, kita bisa mengasumsikan proporsinya adalah 0,25. Kenapa begitu? Karena ini adalah nilai tertinggi hasil kali antara P dengan 1 minus P. Maksudnya gimana? Nah, contoh gini misalnya. Contoh misalkan data masa lalu itu proporsinya kita tahu P-nya adalah 40% deh katakan. Maka proporsinya akan menjadi begini kan ya. 40% artinya 0,4 dikali 1 minus 0,4. Saya masukkan rumus ini ya, proporsi yang ini. Satu tutup kurung, kemudian sama dengan. Maka hasilnya apa? 0,24. Itu 40%. Kalau seandainya P-nya adalah 30%, maka 0,3 dikali 1 minus 0,3. Sama dengan 0,21. Oke. Nah, tidak ada yang melebihi 0,25. 0,25 itu hanya didapatkan ketika P-nya adalah 0,5. Jadi kalau saya kalikan 0,5 dikali 1 minus 0,5. Sama dengan 0,25. Dan ini adalah hasil kali tertinggi. Nilai tertinggi dari hasil kali P dengan 1 minus P, yaitu 0,25. Kita buktikan. Seandainya proporsinya 0,75 deh atau 75%, 0,75 dikali 1 minus 0,75 dikali buka kurung 1 minus 0,75 sama dengan 0,1875, malah lebih kecil lagi ya. Maka yang paling besar nilainya adalah 0,25. Nah, jadi kita menggunakan pendekatan yang konservatif. Kita gunakan saja angka yang paling besar dari kemungkinan proporsinya, yaitu 0,25. Jadi dengan kasus ini tadi, ya kita tinggal masukkan. Di sini P-nya adalah 0,25 dikali Z. Z-nya berapa? 95% dibagi 2 artinya 0,475 ya. Dibagi kesalahan estimasinya kemudian dipangkatkan 2 ya. 95% itu adalah 0,475 di sini berarti 1,96 sama ya.
1,9 ditambah 0,06. Sudah, kita tinggal masukkan gunakan kalkulator yang tadi. Jumlah sampel adalah 0,25. Ini proporsinya. Kita gunakan yang paling tinggi nilainya dikali dengan Z-nya adalah 1,96. Kemudian dibagi dengan ini harusnya 96. Ini 0,25 saya gunakan belakangan aja. Kita hitung dulu skor Z dibagi E pangkat 2-nya dulu deh, biar gampang. Z-nya 1,96 dibagi, kesalahan estimasinya adalah 6,25%. Nah, ingat 6,25 kita jangan masukkan 6,25 tapi didesimalkan 0,0625. 96 dibagi 0,06. Jadi ini ya, Z dibagi E sama dengan 31,36, kita pangkatkan 2. Sama dengan 983,4496. Nah, kemudian kita kalikan dengan proporsi tadi. Kalikan dengan 0,25. Nah, kita dapat hasil 245,86. Artinya apa? Jumlah sampel yang dibutuhkan adalah minimal 245,86 individu, atau kita bulatkan ke atas, atau 245,86 kita bulatkan ke atas menjadi 246. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adalah yang kedua, estimasi menghitung jumlah sampel untuk estimasi proporsi populasi. Oke. Kemudian, nah ini contoh selanjutnya. Seandainya misalnya di masa lalu, hasil penelitian dilakukan pada bulan lalu menunjukkan proporsinya ternyata 30%. Nah, bedanya kan tadi ini kita tidak tahu proporsinya. Kalau proporsi yang kita tahu 30%, tinggal kita masukin aja. Proporsi 30%, kemudian tingkat konfidensi 90%, kemudian tingkat kesalahan estimasi 6,25. Penelitian ini tujuannya untuk apa? Ingin memperbarui persentase proporsi nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu. Caranya gampang, kita tinggal masukkan. 90% itu 0,45, 0,4 ya, ini ya. Z-nya adalah 90% dibagi 2, 0,45. Kita masuk ke sini, 0,45 itu ada di 0,4495. Ini 0,4505. Ada di antara ini. Lagi-lagi tidak ada. Nah, kalau tidak ada bagaimana? Kita pilih yang paling dekat. Ini selisihnya 0,0005. Yang ini selisihnya juga sama, 0,0005. Jadi pilih yang mana? Pilih yang belum melewati 0,4500. Yaitu kita pilih yang bawah aja. Kita pilih 1,64 instead of 1,65. Jadi kita konservatif. Jadi pilih 1,64. Ya, 1,6 ditambah 0,04 ya dari sini. 0,4495. Jadi artinya 1,64. Oke. Z-nya kita sudah dapat 1,64. Kita tinggal masukin 1,64 dibagi, kesalahan estimasinya adalah 0,0625 ya, 6,25%. Kemudian sama dengan, kemudian kita pangkatkan 2. Jadi ya rumusnya sama, 688,53. Kemudian kita kalikan dengan langsung. Kita kalikan dengan proporsinya. Proporsinya adalah 0,3. 206,56. Kita bulatkan ke atas lagi-lagi sama dengan 207. Jadi N-nya adalah 207. Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan untuk mengestimasi proporsi populasi nasabah yang tidak bayar angsuran tepat waktu adalah 30%. Ini sama seperti hitung cepat ya. Kalau kalian sering menyaksikan hitung cepat itu kan biasanya ada margin of error 5%. Nah, kemudian berapa sih
sampel yang dibutuhkan untuk melakukan proses hitung cepat. Nah, tentu pendekatannya adalah kita harus menentukan berapa yang bisa kita toleransi, berapa kesalahan estimasi yang ingin kita asumsikan atau kita estimasikan. Oke, itu selanjutnya ini mungkin yang terakhir setelah ini. Setelah ini adalah tadi yang saya jelaskan semuanya sebelum ini itu menentukan jumlah sampel dengan asumsi populasinya tidak terbatas atau tidak kita ketahui. Nah, gimana seandainya populasinya diketahui? Tadi sebenarnya ada caranya yang di awal tadi. Kita bisa menggunakan ini ya. Ini standar, ini estimasi proporsi populasi. Nah, kalau untuk menentukan sampel, seandainya populasinya tidak diketahui atau populasinya terbatas, kita tahu jumlah persisnya populasinya berapa. Contoh tadi misalkan jumlah mahasiswa STKPN ada 3.000 atau 4.000 mahasiswa, kan kita tahu jumlah populasinya berapa. Maka kita bisa gunakan ini. Rumus Slovin namanya. Ini menentukan banyaknya anggota sampel pada suatu populasi yang jumlah populasinya diketahui. Rumusnya mudah sekali, sama dengan N, jumlah sampel sama dengan N besar atau jumlah populasi dibagi 1 plus jumlah populasi dikali kesalahan estimasi kuadrat. Nah, tentu ada beberapa kelemahan rumus ini. Yang pertama, ini hanya mempertimbangkan kesalahan estimasi, E-nya ini. Ya, tidak ada tingkat konfidensinya. Tingkat konfidensi itu hanya terbatas pada tingkat konfidensi 95%. Tidak bisa lebih tinggi dari itu. Kemudian tidak menjelaskan karakteristik populasi. Dan yang terakhir adalah ini hanya bisa digunakan ketika kita ingin mengestimasi proporsi populasi. Tidak bisa untuk mengestimasi rata-rata populasi. Oke. Nah, kita masuk kepada contoh kasusnya misalnya. Contoh sebuah penelitian dilakukan untuk mengestimasi berapa proporsi kesalahan untuk sebuah kesalahan tertentu, misalkan ya, tadi kesalahan pencatatan atau apapun. Let's say misalnya kita punya populasi 2.000. Kemudian kesalahan estimasi yang kita bisa toleransi adalah 6%, 0,006. Nah, berapa jumlah sampel yang kita butuhkan dari jumlah populasi 2.000 tadi? Kita gunakan rumus ini, maka N besar, ya. Kita langsung aja gunakan kalkulator di sini. Oke. N besarnya berapa? Atau jumlah populasinya adalah populasinya adalah 2.000 dibagi dibagi 1. Nah, ini berarti kita harus dibagi, buka kurung, 1 ditambah N, jumlah populasi lagi 2.000. Kemudian itu N. Oke, ini kita harus buka kurung lagi 2.000 itu ya. Kemudian dikali dengan, nah ini kita buka kurung lagi, E kuadrat, kesalahan estimasi kuadrat. Kesalahan estimasinya tadi adalah yang bisa ditoleransi adalah 6%. Berarti 0,06 kuadrat. Oke. Kemudian kita tutup kurung yang di sini. Nah, harusnya sih begini ya. 2.000 N dibagi 1 plus N dikali kesalahan estimasi kuadrat sama dengan 243,90. Atau kita bulatkan ke atas sama dengan 244. Ya, jadi ini hasilnya 244. Atau kalau seandainya ini membingungkan ya, terlalu banyak kurung, ya sudah kita gunakan yang konvensional saja, kita pisah-pisah. Jadi 1 ditambah N plus N dikali E kuadrat. Kan gampang ya ini ya.
Oke, maaf, saya malah buka hal yang lain. Oke, kita ini misalnya kita gunakan 1 atau gini deh, 2000 kuadratnya dulu aja. 0,06 pangkat 2 sama dengan 0,036. Kita mundurin aja ya, dikali n-nya 2000 dikali 2000 sama dengan 2000, kemudian sama dengan 7,2 ditambah 1 sama dengan 8,2. Oke. Kemudian 2000 dibagi 8,2, n dibagi 8,2. 2000 dibagi 8,2. Nah, sama dengan 243, sama. 243, sekian. Atau kita bulatkan ke atas menjadi 244. Nah, inilah cara menghitung jumlah sampel untuk populasi yang sifatnya tidak terbatas. Untuk populasi yang sifatnya terbatas, atau kita tahu jumlah populasi tepatnya berapa. Oke, sekian dulu video dari saya, materi yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan memiliki manfaat. Makasih banyak sudah menonton sampai dengan sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, selamat malam, pagi, siang, subuh, dan kapanpun kalian menonton video ini. Makasih semuanya.